Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang business plan keripik singkong. Nama anggota kami 1 Bayu Dewantoro, 2 Eka Wahyuning, 3 Nina Elvira, 4 Nur Hidayatul, 5 Rio Dimas. Latar belakang keripik singkong. Keripik singkong merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh konsumen. Rasa yang renyah dan murah menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, keripik singkong mulai diinovasikan berbagai varian rasa seperti ada yang menggunakan tambahan coklat pada keripik singkong tersebut. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik singkong ini. Sejatinya, produk keripik singkong bukan barang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun, dengan perkembangan sedikit inovasi, kini keripik tersebut banyak dicari oleh konsumen dan menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik dan menjanjikan dan untung besar bagi pelakunya. Rencana bisnis, nama usaha keripik singkong Nusantara, jenis usaha makanan ringan, alamat Jalan Veteran nomor 21 Lamongan, Jawa Timur. Analisis pasar. Rata-rata penggemar berat makanan olahan singkong adalah kalangan remaja atau anak muda. Ini menjadikan sebagai target pasar yang sangat potensial dengan cara menawarkan beberapa rasa untuk memenuhi permintaan para konsumen. Di samping itu, kami juga menyediakan varian rasa yang lain, yaitu rasa balado singkong manis, rasa jagung, rasa rumput laut, dan rasa barbeque dan lain-lain yang tentunya sangat renyah dan sedap untuk dijadikan makanan ringan dan camilan. Analisis sumber daya manusia, yaitu 1. Kekuatan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk keripik singkong Nusantara, kami yakin dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan atau industri lain yang skalanya lebih tinggi. Yang kedua, kelemahan. Semakin sulit mendapatkan sumber bahan baku singkong yang berkualitas dan bagus. Yang ketiga yaitu peluang. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, keripik singkong Nusantara kami yakin dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan atau industri lain yang skalanya lebih tinggi. 4. Yaitu ancaman. Banyaknya dan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis yang berusaha menyaingi perusahaan kami dengan keunikan dan kekhasan perusahaan mereka sendiri. Strategi bisnis. Dalam hal strategi, penjualan akan lebih banyak berkaitan dengan masalah distribusi, pemasaran, tempat penjualan. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu membanding produk atau memperkenalkan produk keripik singkong yang kami produksi sebagai salah satu keripik pisang dengan cita rasa yang super ekstra. Juga dilengkapi berbagai varian rasa lainnya yang tak kalah sedap di lidah konsumen, baik online maupun offline. Kami secara aktif promosi keripik singkong. Dengan strategi ini diharapkan bisa menimbulkan rasa penasaran bagi para konsumen. Hingga pada akhirnya mereka mulai percaya untuk mencoba keripik singkong yang kami produksi. Lanjutan, untuk memperluas jangkauan pasar, kami membuka sistem baik secara offline maupun online bagi para distributor makanan yang tertarik memasarkan produk keripik singkong kami. Dengan begitu, tidak dibutuhkan tambahan biaya promosi, kami mendapatkan bantuan dari para agen untuk meningkatkan omset penjualan setiap bulannya. Strategi promosi lainnya yang juga kami jalankan yaitu dengan cara mengikuti berbagai pameran usaha kecil menengah yang sering diadakan di daerah kami maupun di luar kota.
Melalui pameran, kami bisa mengenalkan produk keripik singkong dengan khalayak ramai dan membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha tersebut. Dalam menjalankan bisnis keripik singkong, yang terpenting bagi kami adalah menjaga kualitas cita rasa dan cita rasa khas keripik singkong Nusantara dan menjamin kerenyahan keripik yang dihasilkan. Kedua hal tersebut menjadi faktor penentu kualitas keripik singkong Nusantara yang kami tawarkan kepada para konsumen. Dengan kualitas produk dan strategi pengemasan produk yang menarik, hal ini sangat penting kami lakukan untuk menarik perhatian konsumen dan menjadi salah satu untuk membedakan produk kami dengan produk yang lainnya. Analisis keuangan, asumsi, produksi skala rumah tangga dibantu oleh 2 orang tenaga kerja. Modal awal, alat pengiris singkong 2 senilai 150.000, wadah pengemasan senilai 60.000, peralatan penggorengan wajan dan alat pengirisan senilai 300.000, kompor gas dan tabung 3 kilo senilai 300.000. Jadi totalnya 540.000. Biaya operasional per bulan, belanja bahan baku per hari. Singkong 7.800 per kilo dikali 10 kilo. 78.000. Minyak goreng 18.000 per kilo dikali 5 kilo 19.000. Bumbu rasa 20.000 dan total semuanya adalah 99.980.000. Biaya belanja per bulan dihitung dari rupiah 998.000 dikali 30 hari, yaitu minyak goreng 900.000 dan bumbu rasa 100.000. Selanjutnya, analisis risiko bisnis. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha tentunya akan menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha yang apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. Di antara risiko usaha tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya, risiko internal usaha. Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan memerlukan perangkat untuk mendukung jalannya usaha tersebut. Di antaranya adalah sumber daya berupa modal dan sumber daya manusia yang handal sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga diperlukan peraturan baku SOP yang membuat kewajiban dan hak karyawan sehingga dapat mengantisipasi peluang terjadinya kesalahpahaman antara pihak manajemen perusahaan dan para karyawan. Slide selanjutnya, risiko internal usaha. 1. Risiko buyer atau supplier. Dalam melakukan pemasaran hasil produksi, perusahaan harus lebih berkonsentrasi pada kualitas layanan dan selalu melakukan peningkatan kualitas dan kontinuitas kepada buyer potensial yang menjadi pelanggan perusahaan. 2. Risiko perekonomian. Faktor risiko lain yang berasal dari luar kegiatan usaha antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik lokal, nasional maupun internasional dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha. Pada umumnya memburuknya kondisi perekonomian mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Di samping ekonomi makro juga mempengaruhi terhadap dunia usaha. Slide selanjutnya, penutup. Berdasarkan hasil analisis bisnis plan ini dapat disimpulkan bahwa keripik singkong dapat menjadi olahan yang sangat sehat dan ekonomis. Terbukti bahwa banyak penggemar olahan singkong dari semua kalangan, anak kecil, remaja, dan orang dewasa, dan juga olahan keripik singkong juga memiliki banyak varian. Terima kasih.